Perkenalkan, nama saya Sautroni Tuasekian dari jurusan Teknik Mesin Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai fabrikasi komposit. Langsung saja, kita perlu mengetahui apa itu komposit. Komposit adalah material yang tersusun atas campuran dua atau lebih material dengan sifat kimia dan fisika berbeda, sehingga menghasilkan sebuah material baru yang memiliki sifat-sifat berbeda dengan material-material penyusunnya. Penyusun material komposit itu terdiri dari dua, yaitu matriks dan fiber. Matriks umumnya terbuat dari bahan resin. Matriks berfungsi sebagai perekat material fiber, sehingga tumpukan fiber dapat merekat dengan kuat. Resin akan saling mengikat material fiber sehingga beban yang dikenakan pada komposit akan menyebar secara merata. Yang kedua, fiber. Fiber berfungsi sebagai material rangka yang menyusun komposit. Fiber matriks berfungsi untuk merekatkan fiber dan menjaganya agar tidak berubah posisi. Metode pembuatan komposit terdiri dari dua, yaitu proses cetakan terbuka atau open mold process dan proses cetakan tertutup atau closed mold process. Dalam proses cetakan terbuka, bahan mentah, resin dan serat kontak dengan udara saat mengering atau mengalami pengerasan. Sementara dalam proses cetakan tertutup, bahan mentah, yaitu serat dan resin, diawetkan di dalam cetakan dua sisi atau di dalam kantong vakum yang tidak mengalami kontak dengan udara. Pada proses cetakan terbuka, metode yang pertama yaitu hand layup. Proses dari pembuatan dengan metode ini adalah dengan cara menuangkan resin ke dalam serat berbentuk anyaman, rajuan, atau kain, kemudian memberi tekanan sekaligus meratakannya menggunakan roll atau kuas. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga ketebalan yang diinginkan tercapai. Pada proses ini, resin langsung berkontak dengan udara dan biasanya proses pencetakan dilakukan pada temperatur kamar. Metode yang kedua yaitu spray up. Proses spray up dilakukan dengan cara penyemprotan serat atau fiber yang telah melewati tempat pemotongan. Sementara resin yang telah dicampur dengan katalis juga disemprotkan secara bersamaan ke wadah tempat pencetakan spray up yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, proses selanjutnya adalah dengan membiarkannya mengeras pada kondisi atmosfer standar. Metode yang ketiga yaitu filament winding. Fiber tipe roving atau single strand dilewatkan melalui wadah yang berisi resin. Kemudian fiber tersebut akan diputar sekeliling mandrel yang sedang bergerak dua arah, yaitu arah radial dan arah tangensial. Proses ini dilakukan berulang, hingga cara ini didapatkan lapisan serat dan fiber sesuai dengan yang diinginkan. Metode yang kedua yaitu proses cetakan tertutup terdiri dari yang pertama, vacuum bag molding. Pada proses ini digunakan pompa vakum untuk menghisap udara yang ada dalam tempat diletakkannya komposit yang akan dilakukan proses pencetakan. Dengan divakumkan udara dalam wadah, maka udara yang ada di luar penutup plastik akan menekan ke arah dalam. Hal ini akan menyebabkan udara yang terperangkap dalam spesimen komposit akan dapat diminimalkan. Yang kedua, vacuum infusion processing atau VIP adalah teknik yang menggunakan tekanan vakum untuk mendorong resin ke dalam laminasi. Vacuum infusion biasanya digunakan untuk membuat struktur yang besar. Vacuum infusion menghasilkan laminasi yang kuat dan ringan serta memberi pengurangan emisi yang substansial dibandingkan dengan proses pencetakan terbuka. Yang ketiga, compression molding. Pada proses cetakan ini menggunakan hidrolik sebagai penekannya. Fiber yang telah dicampur dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan, kemudian dilakukan penekanan dan pemanasan. Yang keempat yaitu pultrusion. Fiber jenis roving dilewatkan melalui wadah berisi resin, kemudian secara kontinu dilewatkan ke cetakan pracetak dan diawetkan. Kemudian dilakukan pengerolan sesuai dengan dimensi yang diinginkan, atau juga bisa disebut sebagai penarikan serat dari suatu jaring atau krill melalui bak resin. Kemudian dilewatkan pada cetakan yang telah dipanaskan. Yang kelima yaitu injection molding. Metode injection molding juga dikenal sebagai reaksi pencetakan cairan atau pelapisan tekanan tinggi. Fiber dan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan bagian atas. Kondisi temperatur dijaga supaya tetap dapat mencairkan resin. Resin cair beserta fiber akan mengalir ke bagian bawah, kemudian injeksi dilakukan oleh mandrel ke arah nozzle menuju cetakan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.